ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin resep koloke. Nah, koloke ini orang-orang biasa kenal dengan ayam kuluyuk ya. Ada yang bilang ayam asam manis. Nah, aku pernah bikin resep ini sebelumnya, tapi adonannya beda ya. Nah, ada yang koloke, ada yang kolobak. Kolobak itu adalah yang terbuat dari B2 ya, atau non halal, babi. Kalau koloke itu artinya pakai bahan ayam. Jadi bedanya hanya di ke dan bak. Semuanya memakai kolo di depannya. Nah, kalau biasanya aku koloke selalu pakai tepung terigu, tapi kali ini aku mau pakai adonannya kolobak untuk adonan koloke. Nah, ini biasanya orang-orang lebih suka yang kriuk-kriuk ya. Jadi kali ini aku bikin videonya yang pakai tepungnya yang kriuk-kriuk. Nah, seperti ini aku sediakan ayam. Di sini aku pakai dada ayam, 1 buah dada ayam, aku potong dadu seperti ini. Lalu aku marinasi dengan saus raja rasa. Karakteristiknya lebih mirip kecap asin, tapi ada aromanya khas ya. Jadi yang spesial itu aromanya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai kecap asin, lebih baik pakai garam aja ya, karena ini asinnya lebih tipis dibanding kecap asin. Nah, seperti ini aku beri sekitar 1 sendok teh raja rasa, lalu aku marinasi diamkan. Lalu gorengan koloke ini kita pakai adonan basah dan adonan kering. Untuk adonan basah aku pakai 1 butir telur, 2,5 sendok makan kanji. Kanji itu tepung tapioka ya. Nah, lalu aku pakai sekitar 3/4 sendok teh garam dan juga merica. Ini aku sudah campur ya tadi. Ini nanti kita aduk rata aja. Lalu setelah adonan basah ada adonan kering. Nah, adonan keringnya ini berupa tepung tapioka atau kanji. Aku campur dengan kaldu ayam bubuk. Nah, seperti ini ya. Untuk ukurannya teman-teman bisa pakai 15 sendok makan ya. Jadi sekitar seginian, bisa lebih banyak. Kalau sampai kurang tepung itu nanti hasilnya kurang bagus ya membalurnya. Nah, seperti ini untuk adonan basah dan adonan kering. Untuk sausnya, nah ini aku sediakan 2 macam tomat. Nah, saus tomat ini ada yang saus tomat biasa, lalu ada saus tomat yang spesial. Nah, ini spesial karena warnanya lebih merah ya, cocok untuk resep ini. Jadi warnanya merah seperti di resto-resto. Ini adalah saus tomat samhab, bisa cari ya di marketplace, atau yang terkenal dengan nama 3 tomat. Saus samhab ini ya, dibanding saus tomat biasa, dia lebih murah karena bahannya tidak 100% pure tomat. Ada desas-desus yang mengatakan kalau ini pakai pewarna tekstil dan sebagainya. Nah, itu dibandingkan dengan tomat lainnya yang aku nggak tahu jelasnya ya. Kalau tomat samhab ini terkenal paling mahal di kelasnya ya, di antara tomat-tomat murah. Kalau dia meninggalkan noda di wadah melamin, jangan lantas menuduh ini memakai pewarna tekstil. Karena baik tomat maupun kecap manis jika dalam keadaan panas bisa meninggalkan noda di wadah melamin atau plastik. Jadi jangan dihantam rata semua tomat murah itu jelek ya. Nah, ini aku butuh untuk pewarna. Dia memang pakai pewarna. Tapi banyak restoran yang pakai saus ini untuk nasi goreng merah, untuk capcay goreng, lalu untuk koloke dan kolobak. Jadi ini aku pakai ya. Lalu untuk bahan lainnya aku pakai nanas yang sudah aku potong-potong seperti ini. Lalu ada wortel juga aku potong-potong. Lalu aku sediakan bawang bombay separuh saja ya, aku potong kotak. Lalu ada cabai merah aku potong serong, aku pakai 1 aja. 2 siung bawang putih aku geprek. Lalu ada 2 batang bawang pre. Bawang pre ini kalau di Jakarta daun bawang yang ukuran besar ya. Selanjutnya hanya air dan juga larutan pengental, pakai kanji juga dan air. Oh iya, bahan lain yang terlupa ini adalah cuka ya. Nah, cuka ini pakai cuka masak aja. Selebihnya hanya minyak untuk menggoreng, lalu gula dan garam untuk sausnya. Ayo kita mulai ya. Pertama-tama kita panaskan minyaknya.
Sembari kita campur ya adonan baik yang basah atau yang keringnya sampai rata. Ini ayam kita campur dengan adonan basah ya pertama-tama. Setelah itu kita tuang sedikit. Teman-teman kalau membalur satu persatu pasti lama ya. Jadi kita tuang separuh ke dalamnya seperti ini. Lalu kita aduk sambil kita pisah-pisahkan ya. Nah, seperti ini. Usahakan terbalur rata. Dan juga tidak ada yang saling menempel ya. Nah, usahakan jangan langsung sekali campur ya. Ini sesudah minyak panas, kita bisa masukkan. Jangan lupa kelebihan tepung kita kibas-kibaskan ya. Nah, setelah ayamnya masuk semua, kita agak besarkan apinya ya. Jangan sampai sedang. Jadi antara kecil dan sedang. Nah, ini kalau belum terbentuk kulit jangan diaduk ya, supaya yang namanya minyaknya ini tidak terlalu kotor atau keruh. Karena kalau belum terbentuk kulit atau kulitnya belum keras, dia cenderung nanti tepungnya itu rontok di dalam minyaknya. Jadi minyaknya nanti keruh banget, lalu tepungnya sendiri kurang tebal karena rontok waktu digoyang. Seperti ini kita aduk ya sesekali supaya matangnya merata. Nah, ini kulitnya sudah menggerindil-gerindil seperti ini ya. Nah, ini kita goreng sampai kulitnya kering. Teman-teman kalau pakai spatula seperti ini jangan dicelup terlalu lama ya. Ini kalau sekedar celup-celup itu nggak apa-apa. Kalau ditinggal terlalu lama dia bisa leleh ya. Mau spatula silikon semahal apapun bisa leleh. Nah, ini setelah kita tepuk-tepuk seperti ini. Nah, kulitnya sudah mengeras ya. Lalu warnanya pun sudah berubah seperti ini. Nah, ada semu-semu kecoklatan. Ini kita bisa tunggu sekitar setengah menit lalu kita angkat ya. Jangan sampai menggoreng dada itu terlalu lama, karena nanti hasilnya bisa seret ya. Jadi terlalu kering. Nah, seperti ini, api kita matikan. Kita tiriskan minyaknya, lalu kita pakai untuk membuat sausnya. Nah, seperti ini, crispy kriuk ya. Ini dimakan gini aja enak. Nah, seperti ini gorengannya kita letakkan di piring, lalu kita sisihkan. Kita panaskan wajannya kembali, lalu kita beri sedikit minyak. Ini untuk wortelnya teman-teman bisa rebus dulu ya, kalau mau wortelnya matang. Biasanya kalau ngerebusnya terlalu sebentar di sausnya itu nanti kurang matang. Nah, ini setelah wajannya panas, kita masukkan semuanya. Bawang bombay, bawang putih, bawang pre, dan juga cabenya kita aduk rata. Nah, ini kita aduk sampai wangi ya. Nah, di sini enaknya kalau pakai Cosmopan ukuran besar ya, mau ngaduk heboh nggak apa-apa. Untuk menggoreng-goreng juga tidak menciprat-ciprat. Nah, seperti ini setelah muncul seperti tanda gosong-gosong tapi masih bagus ya, nggak gosong banget. Nah, ini kita sisihkan ya, kita campur dengan gorengannya. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu. Ini wajan yang masih ada bekas minyak dan juga aroma bawang, kita tambahkan air ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 400 cc. Lalu kita tambahkan tomat sahatnya. Nah, ini sekitar 1,5 sendok makan. Nah, 1,5 sendok makan ya. Lalu untuk saus tomat biasanya juga sama. Nah, ini supaya kental nanti sausnya,
Jadi nanti saus pengental itu tinggal mengentalkan sedikit saja. Nah, ini kita tambahkan wortelnya. Kita masukkan dulu ya wortelnya. Kita aduk. Ini karena wortelnya sudah matang, jadi kita tidak perlu memasak lama. Lalu bisa kita tambahkan garam. Di sini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh, lebih sedikit ya, bisa ditambah kalau suka asin. Lalu untuk gulanya ini kita pakai banyak karena ini adalah saus asam manis ya. Saus asam manis harus manis. Jadi kalau nggak manis berarti bukan asam manis. Nah, ini kita tambah 1, 2, 3, 4 sendok makan dulu. Setelah mulai mendidih seperti ini, kita bisa masukkan nanasnya. Kalau ada yang tanya kenapa tumisan yang namanya bawang-bawangan dan juga cabenya kok diangkat, karena aku nggak mau nanti tumisan itu jadi benyek ya, karena kelamaan direbus seperti ini. Jadi usahakan penampilan makanan itu juga menarik, jadi itu diambil supaya tidak terlihat benyek, jadi nanti dilihat juga bagus. Setelah mendidih seperti ini, kita siapkan larutan pengentalnya. Nah, seperti ini kita aduk sampai kekentalan yang kita mau ya. Untuk pemakaian gulanya sesuaikan menurut selera sendiri ya, tapi minimal ini pakai sekitar 4,5 sendok makan. Jadi sesuaikan menurut selera. Kalau aku malah sukanya lebih manis lagi, jadi aku beri lebih. Lalu aku beri cukanya sekitar 1 sendok teh ya, secukupnya aja. Nah, untuk asin manisnya dan juga asamnya, teman-teman sesuaikan menurut selera ya. Nah, seperti ini sudah mendidih, kita matikan. Kita siap siram ke atas gorengannya. Nah, seperti ini ya penampilannya. Jangan lupa menaruh yang namanya gorengannya ini di bagian atasnya ya. Jadi tidak tersiram dengan wortel dan juga nanasnya. Nah, seperti ini kita sajikan.